wabarakatuh. Hidup adalah tentang saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Kutipan tersebut agaknya menggambarkan bagaimana sebuah evaluasi harus dijalankan. Saya Resi Sandiadita, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan pentingnya evaluasi dalam menilai kinerja seseorang. Sebelum berangkat lebih jauh mengenai evaluasi kinerja dalam diri seseorang, evaluasi diri kita sendiri bisa menjadi bahan perenungan sebelum kita bisa menilai evaluasi kinerja orang lain. Kita seringkali mengurusi hidup orang lain, bahkan hingga menghakimi dengan ukuran dari diri kita sendiri. Kondisi tersebut yang terkadang membuat diri kita merasa sombong dan tinggi sehingga kita menilai orang lain lebih rendah. Padahal sebenarnya diri kita sendiri masih memiliki kekurangan yang masih harus diperbaiki. Maka dari itu kita perlu berkaca dan menilai. Sebelum kita mengevaluasi orang lain, kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Mengevaluasi diri ini yang pantas dicermati sebagai bentuk pemikiran yang dalam yang didasari dengan keinginan dan sensasi. Barangkali rekan-rekan bertanya, kemudian apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja? Seiring perkembangan zaman, kondisi perekonomian suatu negara tidak dapat diprediksi atau unpredictable. Karenanya dibutuhkan persiapan dan ketelitian dari perusahaan atau sebuah instansi untuk menghadapi perubahan agar perusahaan senantiasa beraktualisasi dan tidak tertinggal. Atau kondisi lain yang mungkin memang memaksa sebuah instansi untuk melakukan perubahan. Instansi yang baik ini idealnya mampu bertahan di segala kondisi. Instansi pun dituntut untuk harus selalu bisa mempersiapkan diri demi menghadapi perubahan. Salah satunya dengan mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada baik dari internal maupun eksternal sebuah organisasi. Karena tanpa dua hal tersebut, sebuah instansi akan kehilangan fondasinya dan tidak akan mampu untuk menghadapi perubahan. Serta tentu tidak akan bisa berkembang dengan optimal. Disinilah peran evaluasi kinerja itu berjalan. Evaluasi kinerja merupakan sebuah penilaian yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku kerja untuk mengetahui hasil dari pegawai mereka. Kinerja ini juga dapat digunakan untuk menilai apakah kinerja pegawai sudah sesuai dengan standar yang diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnisnya sehari-hari pasti akan diisi oleh banyak karyawan yang setiap harinya akan bekerja dan saling membantu dalam menjalankan tugas serta pekerjaan mereka masing-masing sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Karyawan yang baik diharapkan memiliki kinerja yang optimal sehingga mampu mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dengan adanya evaluasi kinerja ini, perusahaan dapat melihat kekurangan, kelebihan, kesalahan, serta hal lain yang mempengaruhi kinerja pegawai mereka masing-masing. Selain itu, evaluasi kinerja juga bisa digunakan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan perusahaan yang dirasa kurang pas, sehingga dapat memperbaiki kondisi dari perusahaan itu tersebut. Di evaluasi kerja sendiri dapat dihasilkan dua hasil, positif dan negatif. Hasil positif dari evaluasi tentu akan dipertahankan dan di-upgrade agar kinerja perusahaan dapat menjadi lebih optimal. Sedangkan untuk hasil yang negatif akan dibahas kemudian dan dijadwalkan untuk menjadi sebuah evaluasi dan perbaikan ke depannya agar perusahaan mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik.
Terdapat beberapa alasan yang perlu dicermati mengapa evaluasi kinerja ini sangat penting bagi sebuah perusahaan. Yang pertama, evaluasi kinerja merupakan instrumen penting dalam upaya perlindungan hukum sebuah perusahaan. Sebab hasil evaluasi kinerja karyawan juga dapat jadi dasar dalam pemutusan hubungan kerja. Hal tersebut dapat terjadi jika karyawan tersebut melakukan sebuah kesalahan yang fatal, seperti tidak melaksanakan kewajiban, melanggar aturan, mempunyai masalah lain atau rusak citra perusahaan, yang dimana itu berdampak fatal bagi kelangsungan perusahaan tersebut. Yang kedua, sebagai wujud penghargaan terhadap kinerja pegawai. Nah, melalui evaluasi kinerja, manajemen dan atasan bisa menilai dan memberikan perhatian khusus kepada pengukuran karyawan-karyawan dengan tingkat kinerja yang di atas rata-rata. Pengukuran tersebut juga dapat menjadi dasar dalam pemberian apresiasi sesuai dengan performa masing-masing individu. Contohnya, apresiasi diberikan dalam bentuk pemberian bonus atau upah tambahan, bahkan bisa juga dalam bentuk promosi jabatan. Dengan memperoleh apresiasi tersebut, tentu kinerja pegawai akan semakin meningkat dan pegawai akan semakin termotivasi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Ketiga, mengetahui mana yang perlu ditingkatkan dan mana yang perlu dipertahankan. Evaluasi kinerja bukan hanya untuk mencari kesalahan pegawai, tetapi juga untuk mengevaluasi kebijakan yang dibuat oleh pimpinan perusahaan. Melalui penilaian sistematis dan terukur seperti ini, tentu pegawai akan lebih mudah untuk mendapatkan kritik yang membangun demi kemajuan optimal perusahaan. 4. Untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dan pelatihan untuk karyawan. Setelah sebuah evaluasi kinerja itu dilaksanakan, tentu sebuah perusahaan akan lebih mengetahui di bidang mana kira-kira suatu pelatihan atau pengembangan itu dibutuhkan. Karena dari situ terlihat di titik mana kelemahan ataupun kelebihan pegawai tersebut. Tentu dari data yang ada, evaluasi kinerja dapat menjadi acuan bagi suatu perusahaan untuk menentukan pengembangan dan pelatihan apa yang dibutuhkan untuk kemajuan perusahaan ke depannya. Pelaksanaan program pengembangan juga sangat penting untuk mendorong performa karyawan. Tidak hanya dengan memperluas wawasan atau pengetahuan saja, tetapi juga karyawan dapat mengasah berbagai kemampuan yang berdampak positif bagi kemajuan perusahaan. Di sisi lain, Sunyoto juga menyampaikan ada beberapa tujuan-tujuan penting mengapa evaluasi kinerja ini perlu untuk dilaksanakan. Pertama, menumbuhkan dan meningkatkan sikap saling pengertian antar karyawan tentang persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengetahui hasil seorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan rekan sekerjanya. Ketiga, memberikan peluang kepada pegawai untuk mendiskusikan keinginannya dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir yang sedang diembannya sekarang. Keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi yang sesuai dengan potensinya. Yang kelima, untuk memeriksa rencana pelaksanaan pengembangan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa evaluasi kinerja memang sangat penting bagi sesuatu perusahaan. Tidak hanya untuk menilai dan mengapresiasi kinerja pegawai, akan tetapi evaluasi kinerja ini juga penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Karyawan pun akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung kemajuan perusahaan. Mengutip kutipan dari Bharat Mamidoju, we can improve when we can measure. Karena artinya kita tidak bisa mengembangkan sesuatu apabila kita tidak mengukur. Maka dari itu, untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan, tentu kita perlu untuk mengukur evaluasi kinerja dari pegawai perusahaan tersebut. Hal tersebut yang barangkali dapat menjadi penutup bagi pemaparan saya kali ini. Saya Resi Sadiarita, saya pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.